Pada modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dikatakan bahwa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tujuan atau maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun konsep menuntun Ki Hajar Dewantara yaitu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun, yaitu trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan dan pengaruh. Yang kedua adalah bukan tabula rasa, bahwa anak bukan kertas kosong, anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menebalkan garis samar-samar tersebut, artinya menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokulturalnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang lain adalah diibaratkan seorang petani. Guru diibaratkan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya ya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat jamur yang mengganggu tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman pada dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya sebagai padi. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Dan yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia melalui angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Cipta plus rasa plus karsa atau karya plus pekerti atau tenaga, maka akan menjadi keselarasan hidup. Contoh pada permainan gamelan. Dan yang kelima adalah kodrat anak. Ya, kodrat anak itu merdeka dan bermain. Merdeka batin itu mendapatkan pendidikan, merdeka lahir mendapatkan pengajaran. Bermain adalah kodrat anak, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak. Yang keenam adalah pendidikan yang berpihak pada murid, ya. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Makna berhamba adalah memahami anak itu arahnya kemana, membantu anak agar dapat mandiri. Informasikan ya, berikan paparan tentang profil pelajar Pancasila akan kami berikan dulu ini tentang guru penggerak itu apa maksudnya, apakah itu penggerak itu sebenarnya guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran, jadi kita semuanya itu adalah penggerak, jadi tidak hanya yang calon guru penggerak saja, yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang
profil pelajar Pancasila ini akan kami paparkan, dan kita semuanya sebagai anggota warga SMA Negeri 1 perlu mengetahui dan apa tindakan nyatanya di profil pelajar Pancasila ini. Dan nanti di akhir paparan saya ini nanti anak-anak dan bapak ibu guru semuanya akan kami ajak untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila yang kemarin sudah kami share di grup wali kelas dan untuk di-share ke seluruh siswa ya. Ini nanti kita akan melakukan aksi nyata setiap profil dari profil pelajar Pancasila. Nah mungkin dari anak-anak ya, anak-anak ini nanti tujuannya ke kita untuk anak-anak itu profil pelajar Pancasila itu ada 6. Mungkin ada yang sudah tahu. Silahkan siapa yang bisa ke anak-anak dari 6 profil pelajar Pancasila sebelum kami terangkan satu-satu. Mungkin dari PPKN kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Anda Kandiati Eni, kelas 10, 11, atau 12 sudah ya Bu ya. Nah, kelas 10 sudah dijelaskan ini. Ada yang tahu satu saja? Anak-anak ada yang tahu nggak ini? Apa? Bernalar. Nah, salah satunya bernalar kritis. Apakah itu bernalar kritis? Nanti kita mencoba melakukan aksinya, ya. Makanya dalam kemarin di jajaran wali kelas ini untuk tugas kalian nanti masing-masing dari 6 profil pelajar Pancasila bisa tidak hanya dalam bentuk video saja, nanti kita terapkan pada kehidupan nyata kita. Jadi setiap saat tidak perlu disuruh, ya, itu tercermin di hati kita masing-masing. Jadi dari hati kita. Nah, 6 profil pelajar Pancasila itu kepada Ibu Dr. Anda Srihansuti yang kami hormati, Bapak Ibu guru, pendidik SMA Negeri 1 yang hebat yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru untuk ikut mengikuti sosialisasi implementasi modul dari calon guru penggerak ini, terutama modul yang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dulu sudah disosialisasikan bersama profil pelajar Pancasila, dan hari ini nanti kami akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Kami memahami dan yakin bahwa semua Bapak Ibu guru itu sudah lebih dan sering dalam menangani siswa, ya, termasuk ini nanti dengan cara menangani siswa ini lebih baik. Ya, tapi ini adalah tuntutan dari program kami, yaitu harus mensosialisasikan budaya positif ini di sekolah. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan dan menerapkannya. Di sini di budaya positif ini nanti kami akan mensosialisasikan 6 macam tentang budaya positif. 6 macam. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi bagi siswa nanti ya. Kemudian keyakinan kelas, ini kita mulai sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi ini saat-saat ini adalah kita mulai nanti di kelas itu mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian nanti dari keyakinan kelas kita buat kesepakatan kelas dan akhirnya menjadi peraturan. Jadi ini murni dari hati anak masing-masing, jadi tidak ada paksaan, jadi muncul sendiri nanti. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima 5 posisi kontrol cara menangani siswa, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini nanti akan kita sampaikan bertiga, dua-dua ya ini nanti. Langsung saja akan kami sampaikan. Yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid.
yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian berikutnya yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi ini menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol, ini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol-kontrol terhadap pendidikan yang mengacu pada siswa. Yang pertama adalah ilusi guru dalam mengontrol siswa, nanti akan kita jelaskan berurutan. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang tadi stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan tadi. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Ini adalah contoh-contoh stimulus responnya, yaitu realita teori kontrolnya yang ada yang sudah ada di dunia ini. Realita kebutuhan kita itu berbeda, tapi ada stimulus responnya adalah bahwa ternyata sebenarnya adalah kebutuhan kita itu ini adalah stimulus responnya adalah sama. Kemudian ini salah satunya juga semua orang melihat hal yang sama, tetapi sebenarnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nggak bisa ini, kita harus seperti ini, seperti itu nggak bisa. Tetapi pada dasarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini bagaimana caranya nanti ini yang kita perlu sedikit demi sedikit kita mulai merubahnya. Termasuk saya sendiri juga kadang harus ini harus itu. Nah itu sebenarnya kan nggak bisa, itu nggak boleh memaksakan kehendak, itu nggak boleh. Nah ini kita mulai belajar ini, termasuk saya pribadi juga. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya anak itu membuat kesalahan, nah kamu salah. Nah ini sebenarnya kalau dalam teori kontrol tidak boleh dengan lembut mengusap punggung anak, itu bagaimana diajak yang baik-baik sehingga anak itu tahu kesalahannya. Itu. Nah, ya. Kemudian ini semua perilaku itu mulai memiliki tujuan. Jadi anak melakukan sesuatu itu mesti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada dasarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian ilusi yang lain adalah saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa, itu yang sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, biasanya dipaksa loh, kemudian akhirnya anak mengikuti arahan kita dengan sangat terpaksa. Nah, bagaimana cara nanti anak itu kita mengikuti arahan kita dengan tidak terpaksa dan ikhlas dari hati anak tersebut. Yang sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Yang sebenarnya adalah model berpikir itu sama-sama menguntungkan, jadi semuanya menang. Satu lagi untuk saya tentang konsep disiplin positif dan motivasi, bahwa disiplin
itu merupakan cara kontrol dan menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan motivasi perilaku itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan, dan yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah dua konsep dari budaya positif. Kemudian untuk yang keyakinan kelas dan pemenuhan kebutuhan dasar akan disampaikan oleh Bapak. Materi yang disampaikan oleh Bapak Sri Paminto yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. 5 kebutuhan dasar manusia itu mengenai cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, kebutuhan bertahan hidup, dan penguasaan. Cinta dan kasih sayang merupakan kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan merupakan kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian keyakinan kelas. Menurut Goosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dalam pembentukan keyakinan kelas, itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pada sesi ketiga ini yang disampaikan oleh Bapak Dedi Haryanto itu menyampaikan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, di mana pada 5 posisi kontrol guru dalam disiplin itu ada 5 macam ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Yang ketiga sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, memonitor atau mengawasi. Pada posisi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Posisi ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Ciri-ciri restitusi antara lain bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi juga cara yang paling baik, fokus pada karakter dan bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya dalam kondisi seperti ini. Pada pertemuan pertama di semester genap ini, sebelum KBM kita mulai, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu agar proses pembelajaran kita menjadi lebih baik. Kemudian nanti apabila ada tugas-tugas bisa kita selesaikan secara tepat waktu dan kita bisa menjaga kondisi lingkungan kelas kita itu lebih aman, normal dan terkendali. Nah, sekarang coba silakan kalian mengungkapkan kesepakatan kelas apa yang kira-kira kita sepakati dan nanti akan kita kelas apa kira-kira yang perlu kita patuhi di sini. Coba silakan tulis dari Mas Bima. Apa kira-kira Mas? Tulis di sini. Mas Bima masuk di depan aja. Mas Bima ke depan tulis di sini. Tulis kesepakatan kelas yang perlu kita patuhi di sini. Tulis kesepakatan kelas. Yo Mas, sama Rendra. Nomor 2. Nomor 2 ini nanti lanjut ini. Silakan tulis nomor 2. Ya, terima kasih. Ya, nomor 2. Nomor 3, ya Mbak Amda. Nomor 3. Masuk kelas tepat waktu menghargai guru dan teman. Nomor 3. Boleh nanti cari yang lain selain yang ada di situ ya. Nomor 3 apa? Barisnya ayo. Nomor 3. Nomor 4. Ya, nomor 3 kita sesuai jadwal. Nomor 4. Bersedia dan siap. Bersedia perlu menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Nomor 7 ada lagi. Apa mengerjakan tugas? Ya, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Tepat waktu ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira masih ada lagi tidak? Menjaga sopan santun. Ya, menjaga sopan santun. Terus masuk kelas, ada masuk kelas tepat waktu, sudah terus. Tidak terlambat ya, tidak terlambat.
Ya mungkin ini ya. Ada lagi? Ada? Ada anak-anak setelah kalian membuat kesepakatan kelas ini, coba kira-kira apa konsekuensinya apabila ini kita tidak terapkan? Coba apa kira-kira Mas? Denda. Ya didenda ya, denda boleh kita tulis ya denda. Dendanya apa misalnya? Dendanya Uang, uang. dari makan kita. Ya, bolehlah masukkan uang dimasukkan kas kelas. Terus apa lagi? Apa tadi? Menulis ya, menulis 100 kali boleh. Terus apa lagi? Tiket atau membersihkan kelas, membersihkan ruangan dan sebagainya. Nanti kita sepakati ya ini ya. Jadi kita konsekuensinya ini katakanlah bukan hukuman tetapi adalah konsekuensi dari kesepakatan kelas kita. Oke, bisa disetujui ya? Ya, terima kasih. Nanti setelah ini kita mulai KBM, kita terapkan ini agar proses pembelajaran kita, kegiatan di sekolah kita lebih baik untuk menunjang pembelajaran kita yang lebih baik. Ya, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.